Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Zain dengan NIM 2304137151. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ekonomi zakat dan wakaf merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keduanya menghadapi berbagai masalah dalam implementasinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengumpulan zakat di Indonesia belum maksimal. Di antaranya adalah yang pertama, pandangan mengenai zakat yang keliru, yang kedua, ketidaktahuan mengenai lembaga pengelola zakat, yang ketiga, distribusi yang tidak merata, dan yang terakhir adalah minimnya inovasi teknologi. Sementara itu, permasalahan wakaf di antaranya, pertama, kurangnya pemahaman tentang wakaf produktif. Kedua, pengelolaan aset wakaf yang tidak profesional. Yang ketiga, regulasi yang kurang mendukung. Serta yang keempat, minimnya inovasi pendanaan. Zakat dan wakaf adalah dua instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berkontribusi pada pemerataan kekayaan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori makroekonomi Islam, solusi terkait zakat dan wakaf dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah peran zakat dalam makroekonomi Islam terdiri dari 4. Di antaranya adalah distribusi kekayaan, peningkatan konsumsi, stabilitas ekonomi, dan peningkatan modal insani. Solusi untuk optimalisasi zakat diantaranya adalah integrasi sistem keuangan, digitalisasi pengumpulan zakat, serta peningkatan kesadaran. Selanjutnya adalah peran wakaf dalam makroekonomi Islam, terdiri dari investasi produktif, pembangunan infrastruktur sosial, peningkatan perekonomian lokal, serta stabilitas moneter. Selanjutnya, solusi untuk optimalisasi wakaf diantaranya adalah reformasi manajemen wakaf, penggunaan wakaf tunai, serta sinergi dengan sektor keuangan. Selanjutnya, sinergi zakat dan wakaf terdiri dari dana sosial terpadu dan program kesejahteraan berbasis zakat dan wakaf. Serta yang terakhir, ekosistem keuangan sosial. Dengan cara pengoptimalisasi zakat dan wakaf, teori ekonomi makro dapat diwujudkan dengan cara pengentasan kemiskinan, pertumbuhan inklusif, serta pembangunan berkelanjutan. Contoh nyata penerapan zakat di Indonesia diantaranya adalah program zakat community development oleh Basnas, program beasiswa Basnas, program rumah sehat yang didirikan oleh Basnas, serta bantuan untuk korban bencana alam.
Sedangkan contoh nyata penerapan wakaf di Indonesia diantaranya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, wakaf produktif Dompet Duafa, serta wakaf tunai sukuk oleh Kementerian Keuangan. Dengan manajemen yang baik, zakat dan wakaf di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, refleksi bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam memberikan solusi berkelanjutan dibandingkan ekonomi konvensional. Nilai-nilai Islam melalui zakat dan wakaf menawarkan solusi yang unik dan komprehensif dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berfokus pada akumulasi kapital dan keuntungan pribadi. Zakat dan wakaf dalam Islam menekankan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.